Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingi Lestari, EJ23B dengan NIM 2390331023. Di sini saya akan menjawab soal UTS Fashion Branding. Yang pertama, nomor 1, itu apa yang dimaksud dengan fashion branding? Deskripsikan dengan contoh sederhana bagaimana sebuah fashion branding dapat membangun citra positif di mata konsumen. Fashion branding itu adalah proses penciptaan identitas yang kuat dan menarik untuk menarik konsumen supaya mudah dikenal, menarik minat dan membangun loyalitas dari brand tersebut. Kemudian fashion branding itu mencakup logo dan nama dari brandnya, tapi juga mencakup nilai-nilai merek juga dan gaya visual, pengalaman pelanggan, dan cerita yang ingin disampaikan kepada audiens. Contoh sederhananya itu, misal merek yang akan dibangun itu mempunyai makna dari nama, makna logo, dan dapat mempromosikan melewati kampanye serta berbagi cerita di balik layar dari brand tersebut. Kemudian nomor 2, sebuah brand fashion baru saja meluncurkan koleksi terbaru mereka dengan menggunakan influencer sebagai brand ambassador. Apa manfaat dari menggunakan influencer dalam strategi branding? Serta jelaskan 2 dampak positif dan 1 tantangan yang mungkin dihadapi brand tersebut. Jawaban dari saya itu, influencer sebagai brand ambassador salah satu strategi branding yang sangat populer, dapat meningkatkan jangkauan dan visibilitas dari merek, kemudian membangun kepercayaan dan kredibilitas dari merek tersebut dari menggunakan influencer. Kemudian tantangan yang akan ada itu resiko ketidaksesuaian citra atau kontroversi pribadi dari influencer tersebut. Jadi jika influencer terlibat dalam kontroversi atau memiliki gaya hidup yang tidak sejalan dengan nilai yang ada di brand tersebut, hal ini bisa merusak citra brand, serta jika kolaborasi terlihat terlalu komersial atau tidak autentik, konsumen bisa kehilangan kepercayaan pada brand tersebut. Kemudian nomor 3 itu ada brand equity, adalah nilai yang dibangun oleh sebuah brand seiring waktu dan sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jelaskan konsep brand equity dan bagaimana sebuah brand dapat meningkatkan brand equity-nya melalui strategi pemasaran jangka panjang. Deskripsikan pula bagaimana krisis atau isu negatif dapat merusak brand equity dan berikan contoh brand yang berhasil pulih setelah krisis. Yang pertama, brand equity itu adalah nilai tambah yang dimiliki sebuah merek dalam benak konsumen yang terbentuk dari persepsi, pengalaman, dan kepercayaan terhadap merek tersebut. Brand equity yang kuat itu membuat konsumen lebih memilih satu merek dibandingkan kompetitornya. Meskipun produk yang ditawarkan serupa, nilai terbentuk dari faktor seperti kesadaran merek, asosiasi merek, kualitas yang dirasakan, terus loyalitas konsumen dan aset merek lainnya. Strategi pemasaran jangka panjangnya untuk meningkatkan brand equity itu, yang pertama ada konsistensi, yang kedua itu pengalaman pelanggan yang berkesan, yang ketiga itu ada campaign berupa nilai-nilai dari brand tersebut, atau yang keempat ada inovasi produk secara berkelanjutan. Kemudian krisis atau isu negatif yang merusak brand equity itu, contohnya itu ada Nike melewati masa krisisnya karena menggunakan tenaga kerja anak dan buruh murah di negara berkembang. Pemulihannya itu, Nike memberikan citra dengan transparansi, kedua investasi, program berkelanjutan, dan hak pekerja. Yang keempat itu menggunakan campaign sosial progresif seperti kampanye bersama Colin Kaepernick untuk menegaskan kembali nilai merek. Soal nomor 4 itu ada sebutkan 10 brand kategori dan lengkapi masing-masing 2 nama brandnya. Jawaban dari saya itu ada 10 kategori brand beserta masing-masing 2 contoh merek. Yang pertama itu ada fashion, itu ada Zara dan Uniqlo. Yang kedua itu elektronik konsumen, seperti Apple dan Samsung. Yang ketiga ada makanan dan minuman. Yang pertama itu ada Coca-Cola dan Nestle.
Yang keempat itu ada kosmetik dan perawatan pribadi seperti makeover dan Nivea. Yang kelima itu ada otomotif seperti Honda dan BMW. Yang keenam ada e-commerce, itu ada Amazon dan Tokopedia. Yang ketujuh ada perbankan atau keuangan, itu ada BCA dan HCBC. Yang kedelapan itu ada produk rumah tangga, itu seperti Veleda dan Protector dan Gamble PNG. Yang kesembilan itu ada olahraga dan lifestyle, itu ada Nike dan Adidas. Yang ke-10 itu teknologi, Microsoft dan Google. Soal nomor 5 itu ada sebutkan masing-masing 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari pluralistic brand. Pluralistic brand itu strategi di mana satu perusahaan memiliki banyak merek yang berdiri sendiri, masing-masing memiliki identitas, target pasar, dan positioning yang berbeda. Itu contohnya itu ada Unilever dengan brand-brand seperti Dove, Rexona, Sunsilk, dan lainnya. Kelebihan dari pluralistic brand itu ada pertama fleksibilitas pasar yang tinggi, kedua mengurangi resiko merek. Kemudian ada kekurangan, yang pertama itu ada biaya pemasarannya tinggi dan kompleksitas manajemen dari merek. Soal nomor 6 itu ada brand identity tidak hanya terbentuk dari elemen visual, tetapi juga melalui pengalaman dan nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Jelaskan bagaimana pengalaman pelanggan dan nilai-nilai perusahaan turut membentuk brand identity. Berikan contoh brand yang berhasil menciptakan brand identity melalui pengalaman dan nilai-nilai yang mereka komunikasikan. Jawabannya itu jawaban saya adalah benar. Brand identity tidak hanya ditentukan oleh elemen visual seperti logo, warna, desain, tapi juga dipengaruhi oleh pengalaman pelanggan dan nilai-nilai perusahaan. Kedua elemen ini berperan penting dalam membentuk persepsi jangka panjang di benak konsumen. Peran pengalaman pelanggan dalam membentuk brand identity itu bisa akan terasa nyata meyakinkan bagi konsumen. Contohnya itu pelayanan cepat dan ramah, website yang mudah diakses dan itu memperkuat kesan bahwa merek itu inovatif dan percaya. Kemudian peran nilai-nilai perusahaan dalam brand identity. Nilai-nilai seperti berkelanjutan itu terhubung secara emosional. Contohnya itu ada Patagonia. Patagonia itu banyak pengalaman pelanggan yang ditawarkan jaminan produk seumur hidup dan menyediakan layanan perbaikan produk. Mereka juga menolak overconsumption, contohnya lewat campaign Don't Buy This Jacket. Kemudian itu ada nilai-nilai dari Patagonia, itu mengusung nilai keberlanjutan lingkungan, etika dan dalam produksi, dan aktivisme sosial. Mereka menyumbangkan sebagian keuntungan untuk aksi di lingkungan, secara terbuka menyuarakan isu perubahan iklim. Karena pengalaman pelanggan di nilai-nilai ini dijalankan secara konsisten, Patagonia berhasil membentuk brand identity sebagai brand outdoor yang bertanggung jawab, etis, dan peduli bumi. Soal nomor terakhir yaitu terdapat banyak sekali profesi di bidang desain mode. Deskripsikan apa dan bagaimana profesi di bidang fashion design yang Anda cita-citakan dan apa saja langkah-langkah untuk mencapainya. Jawaban saya itu ada fashion designer. Fashion designer itu orang yang merancang pakaian dan aksesori pada busana dengan mempertimbangkan estetika yang ada, mengikuti tren pada pasar. Kemudian mereka juga mempunyai fungsi identitas bagi pasar. Mereka tidak hanya menciptakan sketsa dan konsep, tetapi juga terlibat dalam pemilihan bahan, pembuatan pola, dan proses pada produksian. Profesi ini menggabungkan kreativitas, pengetahuan teknik, dan pemahaman tren pada pasar. Kemudian ada langkah-langkah untuk mencapainya. Yang pertama itu menentukan fokus dan gaya desain pribadi. Yang kedua mengikuti pendidikan formal seperti pada bidang fashion design. Yang ketiga itu ada magang atau bekerja di industri fashion. Yang keempat itu membangun portofolio yang kuat. Yang kelima mengikuti lomba atau fashion show. Yang keenam
membangun brand sendiri atau bekerja di rumah mode ternama. Yang terakhir kemudian terus belajar dan mengikuti tren fashion yang ada dan dapat memperbarui fashion pada masa kini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.